サンクアニム。 Halo nakama, balik lagi bersama Sang Anime. Di video kali ini, Sang Anime akan membahas berita yang sedang viral terkait One Piece. Berita apakah itu? Kalian sudah tahu belum nih? Ada seseorang yang dikatakan teman dekat Oda Sensei, dan orang itu membocorkan ending cerita dari One Piece. Nah, buat yang penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya sob. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan. Cerita dimulai pada chapter 1100-an. Luffy akan kembali ke masa 900 tahun dan 9 bulan yang lalu, atau lebih tepatnya sebelum era Point Century terjadi. Nah, bagaimana bisa Luffy ke masa lalu? Di sini diceritakan Luffy akan menggunakan kekuatan 3 buah iblis yang disebut sebagai True Awakening, yang dimana para pengguna buah iblis mampu menggunakan kekuatan mereka satu sama lain sampai menciptakan kekuatan baru sob. Nah, di sini yang digabungkan adalah kekuatan dari buah iblis milik Luffy itu sendiri, ditambah kekuatan buah iblis milik Bani, dan yang terakhir adalah kekuatan buah iblis milik Franky. Ya, kalian tidak salah dengar sob, Franky akan memakan buah iblis setelah meninggalkan Pulau Egghead, yang dimana buah iblis milik Franky adalah Nikyu Nikyu no Mi milik Kuma. Di sini diceritakan karena Kuma telah mati setelah menyelamatkan Bonnie. Nah, setelah Luffy sampai di masa 900 tahun yang lalu, Luffy akan bertemu dengan dua saudara. Yang tertua yang kita ketahui bernama Insama, dan adik laki-lakinya yang kita kenal sebagai Joy Boy, yang sebenarnya dia memiliki nama asli yang bernama Dires. Konflik antara dua saudara itu bisa terjadi gara-gara perebutan kekuasaan sob, yang dimana Im-sama adalah anak tertua, akan tetapi sang adiklah yang akan diangkat menjadi raja berikutnya. Hal itu pastinya membuat Im-sama tidak terima, dan akhirnya Im-sama pun menyusun kudeta. Im-sama mulai bekerja sama dengan 20 negara untuk merebut tahta mahkota dari tangan adiknya. Sementara itu, Luffy yang sudah sampai di masa lalu malah berkeliling ke sana kemari dan melewatkan pertemuannya dengan Dires. Di sini kita juga diperlihatkan wajah asli dari Dires yang ternyata sangat mirip sekali dengan Luffy. Setelah itu, baik Luffy dan Im-sama, keduanya mengetahui kehadiran satu sama lain. Dan di sini juga dijelaskan kalau untuk pertama kalinya Im-sama mendengar dua detak jantung yang serupa antara Luffy dan Dires. Kalian yang mengikuti manganya pasti sudah tahu, ketika Luffy membangkitkan awakeningnya, di sana terdengar suara detak jantung yang mirip dengan Joy Boy. Bahkan Zunisha berkata bahwa Joy Boy telah kembali. Kembali lagi ke cerita, dan sayangnya nggak terlalu dibocorin bagaimana Luffy dan Joy Boy ini akhirnya bertemu. Cuma yang pasti, keduanya sempat bertemu karena di satu chapter akan berjudul Maafkan Aku. Hal itu yang akan dikatakan Luffy kepada Pangeran Dires. Dan di sana juga diperlihatkan ternyata Luffy menutupi topi jeraminya dengan helm penjaga istana. Namun helm itu terjatuh sehingga memperlihatkan topi jerami miliknya. Akan tetapi, wajah Luffy tidak terlihat oleh Im-sama, dan Luffy pun segera mengenakan helm milik penjaga istana itu kembali, dan Luffy pun ditarik kembali ke masa sekarang. Ya, sebenarnya momen time travel ini sudah pernah diperlihatkan di dalam anime One Piece sob. Kalian pasti masih ingat dengan Kozuki Toki yang memiliki buah iblis Toki Toki no Mi. Dia adalah ibu dari Momonosuke sekaligus istri dari Oden, dan dialah satu-satunya time travel yang sudah diperlihatkan oleh Oda Sensei. Dan karena sekarang Toki sudah mati, bisa saja buah iblisnya dimakan orang lain lagi. Ya, jadi jangan heran lagi kalau ada karakter yang bisa melakukan perjalanan waktu sob. Kembali ke cerita, kita diperlihatkan Im-sama yang sedang mengingat ketika dia pertama kali melihat Shanks muda yang menggunakan topi jerami.
Im Sama menduga bahwa Shanks adalah orang yang dia lihat dulu yang berbicara dengan Daenerys. Oke, kita lanjut lagi ya. Selain informasi tadi, secara singkat kita juga dijelaskan bahwa kerajaan kuno sangatlah besar. Bahkan benua di mana kerajaan ini memerintah aja membentang hampir ke separuh dunia. Dan next, Pulau Rockstar adalah pulau paling ujung atau paling terakhir yang akan dijumpai dengan bantuan Lockpost. Dan pulau itu bukanlah bagian dari kerajaan kuno. Akan tetapi, untuk mencapai ibu kota kerajaan kuno, haruslah melewati Pulau Rockstar terlebih dahulu. Dan next, Luffy akan berpetualang ke Pulau Elbaf, yaitu pulau para raksasa tinggal. Yang kita ketahui, seharusnya Kapten Kid sudah berada di pulau itu terlebih dahulu. Dan di sini nggak akan ada banyak pertarungan sob, melainkan arc Elbaf akan menjadi salah satu arc yang akan menjawab hampir semua misteri dari cerita One Piece ini. Dan mengingat Pulau Elbaf adalah seperti Pulau Ohara yang baru, ya jadi tidak heran semuanya akan diungkap di sini. Dan juga ternyata tempat ini sekarang menjadi tempat para saintis atau ilmuwan berkumpul, yang berarti kelompok SSG Angkatan Laut bukanlah satu kelompok ilmuwan yang tersisa. Dan ternyata di sini banyak pelatihan pengguna buah iblis yang pastinya untuk bisa membangkitkan kekuatan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mencari bagaimana True Awakening bisa terjadi dari beberapa macam pengguna kekuatan buah iblis. Dan inilah yang dilakukan Dr. Vegapunk terhadap Luffy, Franky, dan Bonnie, sehingga mereka bisa mengirim Luffy ke masa 900 tahun yang lalu. Nah, nggak cuma True Awakening dan pengungkapan misteri aja yang akan dibahas di Pulau Elbaf ini sob, melainkan Luffy akan bertemu dengan Dragon, Robin dengan Soa, hingga Dr. Vegapunk mengasih chip memori milik Kuma ke Bonnie. Semua itu akan terjadi di Pulau Elbaf. Dan yang paling tidak terduga adalah ternyata potongan otak dari Vegapunk ini disimpan di dalam kapal milik Dragon. Dan penutup dari part 1 ini adalah Luffy akan bertemu dengan Raja Loki, yang mana dia baru saja menjadi seorang raja setelah menggantikan kakeknya. Di sini masih belum diketahui kemana ayah dari Loki ini berada, karena ayah dari Loki sudah hilang selama 60 tahun lamanya. Nah, itu adalah awal spoiler dari bocoran menarik yang kita dapatkan sob. Masih ada kelanjutannya yang lain nih sampai ending dari cerita One Piece. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sob. Dan jika ingin lanjut ke part 2, kalian tinggal gampar aja tombol subscribe-nya. Dan sekian dari video sang anime. Sampai jumpa di part 2. サンクアニム